Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita kembali berjumpa lewat ibadah online. Saya percaya hari-hari Bapak Ibu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai dan kekuatan daripada Tuhan. Tapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini khawatir, cemas, jenuh, bosan, dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Tetapi saya pastikan kepada kita sesuai tema dari awal COVID-19 saya sampaikan bahwa menjadi Kristen itu adalah Kristen yang tidak takut, saudara kasih Tuhan. Dan hari ini saya berbicara kepada kita harus menjadi Kristen yang kuat, saudara, di dalam Tuhan dan di dalam iman, dalam segala sesuatunya untuk menghadapi masa-masa kita sedang berada di rumah, saudara kasih Tuhan. Karena saya percaya, saudara kasih Tuhan, bahwa ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, maka kita dikalahkan oleh pikiran-pikiran negatif, kita dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang jahat, kita dikalahkan oleh segala sesuatunya di dalam diri kita, saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Karena saudara, ada sebuah cerita saya mau sampaikan kepada kita, ya. Pada suatu saat si raja, si setan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi dan membunuh 1000 orang, saudara kasih Tuhan. Lalu ketika dia perintahkan anak buahnya, prajuritnya, dan dia katakan pergi, maka mereka pergi. Dan mereka membunuh 1000 orang, saudara kasih Tuhan. Dan ketika mereka pulang, saudara kasih Tuhan, ternyata yang mati bukan 1000 orang, tetapi yang mati adalah 5000 orang. Mereka lapor, Tuan, yang mati 5000 orang. Lalu tuannya marah, kenapa kau bunuh 50.000 orang? Aku kan suruh kamu itu bunuh cuman untuk 1000 orang. Lalu saudara, prajurit si iblis berkata begini, mereka itu kami bunuh cuman 1000 orang, tetapi yang mati itu lebihnya karena mati ketakutan, saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, kenapa saudara? Banyak yang orang-orang yang imannya lemah, banyak orang-orang yang pengharapannya akhirnya menjadi putus asa karena mereka tidak tahu bahwa kekristenan itu adalah Kristen kuat, saudara. Dan hari ini tema kita adalah menjadi Kristen yang kuat, saudara. Kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11, saudara Tuhan, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah dalam sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketaatan Yakub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara dikasihi Tuhan, seorang gembala Yakobus memberikan contoh kepada kita tentang seorang petani, saudara dikasihi Tuhan. Menjadi seorang petani tidak mudah, saudara dikasihi Tuhan. Tidak semudah kita ada di rumah. Kalau saudara ada di rumah, artinya saudara Anda lebih baik daripada petani-petani pada zaman itu. Tetapi pada waktu itu petani-petani mereka menghadapi alam, mereka menghadapi segala sesuatunya, sehingga Yakobus katakan bahwa mereka sabar menantikan Tuhan. Mereka sabar menantikan hasilnya, walaupun di musim semi, walaupun di musim gugur, walaupun di dalam segala keadaan, saudara. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, itulah kekristenan, saudara. Adalah Kristen yang kuat, hidup di dalam kekuatan imannya kepada Tuhan. Nah saudara, ada 3 poin saya share kepada kita lewat ibadah online kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya saudara merasakan menjadi orang Kristen yang kuat.
Bagaimana saudara supaya merasakan adalah saudara bisa melewati semuanya ini? Karena sedang ada kejenuhan, sedang ada kebosanan, sedang ada suatu hal intimidasi dari kuasa si jahat. Memikirkan bagaimana pekerjaan saya, bagaimana ekonomi saya, bagaimana pendidikan anak saya, bagaimana dengan segala sesuatunya di dalam hidup saya, apakah saya akan dipecat atau tidak. Percaya saudaraku, kalau engkau punya iman maka saya percaya engkau tidak akan dipecat, saudara-saudara. Tetapi kalau engkau tidak mempunyai iman, kalau engkau takut, kalau engkau tidak hidup benar, saudara-saudara, maka percaya kepada saya, bumi pun Tuhan akan runtuhkan karena ada orang-orang yang tidak benar, saudara-saudara. Nah, hari ini saudara, ada 3 poin saya share kepada kita pagi hari ini. Yang pertama, dalam menghadapi hari-hari kita hari-hari ini yang penuh dengan kejenuhan itu, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, maka kita harus menjadi Kristen yang benar-benar kuat, saudara-saudara. Nah, bagaimana menjadi Kristen yang kuat, saudara? Nah, bagaimana menjadi Kristen yang kuat? Yang pertama, saudara-saudara, maka kita harus punya dasarnya. Kita harus punya dasarnya. Kekuatan kita itu bukan dari luar, tetapi kekuatan kita itu dari dalam, saudara-saudara. Ya, apa itu yang kita harus lakukan? Apa itu yang harus kita perkuat dalam hidup kita? Karena saya percaya saudaraku, hari-hari ini adalah kita menghadapi peperangan, bukan hanya peperangan dengan COVID-19, tapi kita mengalami peperangan roh, saudara, untuk menghadapi dan mengalahkan segala sesuatunya. Pikiran si jahat, perbuatan si jahat yang merusak pikiran kita, saudara, sehingga kita merasa akhirnya jenuh, saudara. Kita merasa tidak mampu lagi, saudara. Hari ini percaya kepada saya, kalau engkau mau kuat, maka engkau harus memperlengkapi dirimu dengan firman Tuhan. Sebab itu di dalam Efesus berkata begini, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, saudara-saudara. Saudara, yang pertama, kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang kuat, maka engkau sudah punya senjata yang kuat untuk menghadapi segala masalahmu hari ini. Maka engkau sudah punya pertahanan yang kuat untuk menghadapi segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu hari ini, saudara-saudara. Karena saya percaya, apa itu, saudara? Firman Tuhan katakan, gunakanlah segala perlengkapan senjata Allah. Jangan pakai kemampuanmu, jangan pakai pikiranmu, jangan pakai akalmu, saudara-saudara. Tapi pakailah perlengkapan dari Allah, yaitu firman Tuhan, saudara, yang mampu mengalahkan iblis. Jadi saudara-saudara, kalau ada hal yang terjadi di dalam hidup kita, kalau ada hal yang terjadi dalam pikiran kita, kalau ada hal yang terjadi dalam segala keadaan kita hari-hari ini yang diperalat oleh si jahat, maka saya sampaikan yang pertama, dengan kita ada di rumah, kita banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memperdalam firman Tuhan, untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca Alkitab, saudara, baca firman Tuhan, saudara-saudara, sehingga engkau semakin hari semakin diperlengkapi, semakin dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan, saudara, ingat Tuhan bilang mengalahkan iblis, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan, mari saudara, saya ajak kita semua, senjata kita adalah firman Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatunya, sehingga kita menjadi Kristen yang kuat, kita menjadi Kristen yang benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Saudara, saya sampaikan ini kepada kita karena saya percaya, saudara-saudara Tuhan, dalam hidup kita, kita harus menang menghadapi segala sesuatunya ini. Nah, hari ini saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerukan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya masalah dalam hidup kita. Sebab itu saudara, yang kedua, kita harus memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Yang saya sampaikan adalah hal yang kedua, hadapi segala sesuatunya dengan sabar, saudara-saudara. Saya percaya kita ada di rumah, saya percaya kita ada di dalam
keluarga kita, karena sehari-hari kita banyak di rumah, saudara-saudara. Kita menghadapi anak, kita menghadapi keluarga, suami dan istri, saudara-saudara. Apalagi dengan income yang semakin mungkin akan menurun, saudara-saudara. Tabungan semakin berkurang, saudara, ya. Cari makan juga susah dan lain sebagainya, karena kita merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang menghalangi kita. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau merasa ini bahwa ini bukan suatu hal yang menghalangi Bapak Ibu, tetapi justru yang menguatkan iman Bapak Ibu untuk menerobos, untuk mengalahkan semuanya, maka hari ini saudara-saudara, Anda memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, saudara-saudara. Karena saya percaya firman Tuhan berkata begini, ya, segala masalah, segala persoalan, segala beban beratmu tidak akan pernah melebihi daripada kekuatanmu, saudara. Percaya saudara, kalau engkau orang percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini berlaku dalam hidupmu. Artinya engkau mampu melewati COVID-19 ini dan engkau menang, saudara. Engkau tidak dikalahkan oleh COVID-19, saudara. Ya, sebab itu poin yang kedua. Mari saudara, engkau memiliki roh kesabaran. Mungkin engkau ada di rumah hadapi anak yang begitu bandelnya, yang begitu mungkin susahnya untuk diajarin, saudara-saudara Tuhan, ya, sehingga muncul slogan-slogan, saudara, konspirasi sekarang ini. Oh iya, saudara-saudara Tuhan, ya, ternyata aku baru tahu, saudara-saudara Tuhan, ya, ibu guruku lebih pintar daripada ibuku, ibu guruku lebih pintar daripada bapak guruku, lebih pintar daripada papaku, saudara-saudara. Bagaimana mengajarnya? Bagaimana mengajar anak ketika ada di rumah? Tapi saya percaya, saudara-saudara, itu hal-hal yang mulia yang sedang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita mengajari mereka, untuk kita lebih dekat dengan mereka, untuk kita bangun hubungan dengan mereka, untuk kita intim dengan mereka, saudara-saudara. Sehingga anak-anak kita, saudara-saudara, mereka kembali merasakan seorang ibu, seorang bapak, seorang kakak yang ada di rumah, saudara-saudara, dan seorang adik yang ada di rumah. Karena selama ini mungkin, saudara-saudara, kita terlalu sibuk dengan segala sesuatunya, sehingga kita tidak bangun hubungan yang intim dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, bahkan dengan seluruh isi rumah kita. Saudara-saudara, poin yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya ke-27, berkata begini. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan selama sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, perhatikan baik, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Musa, saudara-saudara, ya, dengan kehidupan yang enak dan dengan kehidupan yang nyaman ketika ada di Mesir, segala sesuatunya dia bisa terima, segala sesuatunya dia bisa nikmati. Tetapi tiba-tiba, saudara-saudara, dia masuk di dalam penderitaan bangsa Israel, dia masuk di dalam kesusahan bangsa Israel, dia masuk di dalam segala sesuatu tekanan hidup bangsa Israel, saudara-saudara, yang penuh dengan kekurangan, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, saudara-saudara, karena iman, saudara, maka dia bertahan, saudara-saudara, ya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, ya. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Perhatikan kata Pak, dia bertahan. Artinya, saudara-saudara, kalau ia bertahan, Musa pada waktu itu, artinya dia mengalami masalah, dia mengalami penderitaan, dia mengalami sebuah beban berat, dia mengalami sebuah frustasi, saudara-saudara, ya. Apalagi menghadapi bangsa Israel, saudara-saudara, yang terus mengerutu, yang terus mengeluh, yang terus bersungut-sungut, saudara-saudara. Dia bertahan seperti dia menantikan dan menunggu, ya, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, saudara-saudara, untuk menerima pertolongan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Artinya, saudara, kalau saudara harus sabar, saudara-saudara, ya,
maka percaya kepada saya, Tuhan anugerahkan kita roh untuk bertahan, saudara-saudara. Ya, dengan roh yang penuh dengan percaya, penuh dengan iman kepada Tuhan, saudara-saudara. Sehingga semuanya akan selesai dan semuanya akan berakhir dengan cepat, saudara-saudara. Nah, di dalam hidup kita hari ini, kita harus menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatunya dengan bertahan, saudara. Ya, bertahan di dalam iman. Engkau sekarang ini masih engkau merasa sepertinya sudah buram ke depan. Apa yang akan engkau kerjakan, apa yang akan engkau lakukan, apa yang akan engkau hadapi, saudara-saudara. Tapi percaya kepada saya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup, tapi Dia mempersiapkan hal-hal yang baik buat kita. Dia mempersiapkan hal-hal yang berkenan buat kita, saudara-saudara. Nah, seterusnya, saudara. Poin yang ketiga, sederhana saya sampaikan kepada kita, adalah kita menghadapi segala sesuatunya itu dengan percaya dan dengan iman kepada Tuhan, saudara. Kita melihat bahwa mereka menghadapinya dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan penuh kasih kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, poin yang ketiga adalah menghadapinya dengan iman. Kita lihat kembali di dalam Yakobus tadi, saudara. Di dalam Yakobus pasal yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara, perhatikan baik. Untuk masuk kepada sebuah hidup yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan iman, yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara, kita butuh yang namanya kesabaran. Ya. Tapi saudara, jangan lupa kesabaran kita supaya kita kuat harus disertai dengan iman, saudara-saudara. Harus disertai dengan iman. Sebab itu, saudara-saudara, orang-orang yang mencapai kepada janji Tuhan, orang-orang yang menerima janji Tuhan, orang-orang yang menerima pertolongan Tuhan adalah mereka yang punya iman, dan mereka yang hidup di dalam kesabaran, dan mereka yang memiliki dasar-dasar yang kuat di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menang, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara-saudara, poin yang ketiga ini saya sampaikan kepada kita, bahwa kita harus menjadi orang yang penuh dengan iman. Karena kenapa, saudara-saudara? Karena pertolongan Tuhan itu tidak cepat, ya, tapi ingat juga tidak lambat, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, karena itu, saudara, bagaimana, saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, poin yang ketiga, kalau saya mau jabarkan iman kepada kita, iman adalah menantikan Tuhan, saudara-saudara. Menantikan pertolongan Tuhan, menantikan jawaban daripada Tuhan, menantikan uluran tangan Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Nah, hari ini, saudara, poin yang ketiga ini adalah berbicara tentang iman dalam hidup kita. Tidak ada kata lain, nantikan pertolongan Tuhan dalam hidup. Jangan buru-buru tinggalkan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena kenapa, saudara-saudara? Kalau kita meninggalkan pertolongan Tuhan, percaya kepada saya, kita lepas dari naungan Tuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita keluar dari perlindungan Tuhan, kita keluar daripada tuntunan Tuhan, saudara. Dan ingat, ketika kita keluar dari tuntunan Tuhan, ketika kita keluar dari pertolongan Tuhan, ketika kita keluar dari naungan Tuhan, saudara-saudara, maka di saat itu juga kita ditinggalkan dengan berkat, kita ditinggalkan dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Hari ini, saudara-saudara, mari sama-sama kita menantikan Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus tetap ingat bahwa tema kita hari ini adalah Kristen itu kuat, saudara-saudara.
Yang kedua, saudara, poin yang keduanya adalah kita harus melihat bahwa kita ini harus menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam kekuatan Tuhan dengan dasarnya, saudara. Akhirnya dasarnya adalah kita memiliki perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan, banyakkan firman Tuhan, banyakkan firman Tuhan. Lalu kita harus sabar, saudara, menanti pertolongan Tuhan, sabar dalam menghadapi segala sesuatunya yang sedang kita hadapi hari ini. Dan yang terakhir adalah kita menantikan dengan iman. Nah, ketika kita menantikan dengan iman, apa itu? Menantikan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya berkati Bapak Ibu semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat, Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Karena kami percaya kekristenan itu adalah Kristen yang kuat, Tuhan. Maka hari ini Tuhan, Engkau berkati kami dan pakai kami juga Tuhan untuk berkati seluruh bangsa kami dan seluruh masyarakat kami dimenangkan dari COVID-19. Tutup bungkus bangsa kami, bahkan lewatkan di dalam nama Tuhan Yesus dari segala ujian dan cobaan yang sedang dihadapi, termasuk anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.